Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra dengan NIM 2222190062, kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi buku fiksi dan non-fiksi pada mata kuliah Literasi CT, Media dan Sumber Belajar. Dosen pengampu Bapak Farid Ibnu Wahid, MPD. Baik, mari kita simak pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan membahas buku fiksi. Secara umum, fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan, non-ilmiah, dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan, sehingga fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan hanya imajinasi dari seseorang saja. Bisa dikatakan bahwa fiksi adalah sebuah prosa naratif yang imajiner atau angan-angan, meskipun karya fiksi masih masuk akal dan mengandung kebenaran yang dapat mendramatisir hubungan antara orang-orang. Kebenaran dalam dunia fiksi adalah keyakinan bahwa sesuai dengan pandangan penulis terhadap masalah hidup dan kehidupan. Kebenaran dalam fiksi tidak harus jalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata, misalnya kebenaran dalam hal hukum, moral, agama, logika, dan sebagainya. Sesuatu yang tidak mungkin bahkan bisa terjadi di dunia nyata dan benar dalam dunia fiksi. Adapun ciri-ciri buku fiksi, yang pertama, ditulis menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, sifat katanya banyak konotatif atau makna yang ditambahkan. Yang ketiga, berbentuk cerpen dan novel. Yang keempat, ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai buku non-fiksi. Non-fiksi adalah suatu karangan yang isinya bukanlah imajinasi, akan tetapi merupakan suatu karya seni yang bersifat faktual atau mengandung kebenaran di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa buku non-fiksi adalah sebuah buku atau karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung suatu fakta. Karena berdasarkan kisah nyata yang diceritakan kembali dalam sebuah buku, maka sifat dari tulisan non-fiksi bersifat faktual atau dapat dipercaya. Buku dengan jenis non-fiksi ini sangatlah berbeda dengan jenis fiksi, di mana suatu karangan atau buku fiksi merupakan buku yang ditulis berdasarkan imajinasi penulis tanpa adanya data yang bersifat faktual. Sehingga secara keilmuan buku fiksi kurang dapat dipercaya kebenarannya. Selanjutnya ada beberapa ciri buku non-fiksi, di antaranya yaitu ditulis menggunakan bahasa formal. Yang kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Selanjutnya, ada persamaan dan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Kita mulai dari persamaan. Yang pertama, persamaannya yaitu keduanya merupakan karya tulis. Yang kedua, buku fiksi maupun non-fiksi harus sesuai dengan kaidah penulisan. Yang ketiga, karya fiksi ditulis dengan logis seperti non-fiksi. Yang keempat, menggunakan sudut pandang tertentu. Yang terakhir, keduanya menggunakan sistematika tertentu. Nah, adapun perbedaannya yaitu jika buku fiksi bersifat tidak nyata, sedangkan buku non-fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Selanjutnya, ada jenis-jenis buku fiksi. Di antaranya yaitu novel, cerpen, puisi, drama, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis buku non-fiksi. Di antaranya yaitu ada buku autobiografi, buku jurnal, buku literatur, buku pendamping, buku pelajaran sekolah, buku kesehatan, makalah akademik, buku laporan, buku harian, dan ensiklopedia. Buku non-fiksi ini bisa kita kenali melalui struktur-strukturnya. Bila kita ke perpustakaan atau ke toko buku, ada beberapa ciri yang dapat kita kenali dari buku non-fiksi ini. Agar mudah mengidentifikasi buku non-fiksi, kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sampul bukunya. Beberapa penerbit mencantumkan dengan jelas jenis buku di sampul. Kita bisa dengan jelas mengetahui buku non-fiksi dari labelnya.
Biasanya terdapat di sampul belakang buku. Bila tidak ada, sampul buku biasanya berisi nama pengarang, penerbit, judul buku, atau ulasan singkat. Yang kedua, ada kata pengantarnya. Kata pengantar dalam buku nonfiksi dapat ditulis oleh pengarang buku atau orang lain yang memiliki pengaruh soal topik yang dibicarakan. Kata pengantar ini biasanya berisi ulasan singkat, latar belakang, pembuatan buku, tujuan, manfaat, atau pihak mana saja yang berjasa dalam menyusun buku ini. Dari kata pengantar, kita bisa tahu buku macam apa yang disuguhkan di pengarang. Yang ketiga ada daftar isi. Dalam daftar isi terdapat bab atau subbab apa saja yang termuat dalam buku. Beberapa buku nonfiksi mengidentifikasikan dengan jelas pokok bahasan dalam tiap bab. Selanjutnya ada struktur isi bukunya. Pada dasarnya kita harus membaca keseluruhan buku untuk memahami isinya. Namun buku nonfiksi dapat berisi teori, hasil riset, atau analisis ilmiah. Nah, selanjutnya ada yang terakhir nih, daftar pustaka. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa buku nonfiksi berdasarkan fakta, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Daftar pustaka membantu pembaca mengetahui sejauh mana buku yang mereka baca mendekati kebenaran. Nah, dari daftar pustaka ini kita dapat mengetahui rujukan apa saja yang mempengaruhi penyusunan sebuah buku nonfiksi. Nah, itulah cara mengidentifikasikan buku nonfiksi. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi buku fiksi dan nonfiksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.